Justru menurut saya kasihan dengan Pak Luhut. Orang akhirnya berasumsi seperti itu kan. Iya. Yang Mandalika sebenarnya aman kan? Iya. Kayak itu dia. Jadi selama ini nggak benar dong orang mengatakan kalau Pak Jokowi itu boneka. Dia monster yang sesungguhnya. Dalam tanda kutip ya. Ya bonekanya tidak mungkin bonekanya Luhut. Saya mau tanya, kalau begitu, orang mengatakan Pak Jokowi itu kuat kan karena ada Luhut bin Sarpanjaitan. Rocky Gerung bahkan mengatakan ketiadaan Luhut itu, kita tidak tahu ya bagaimana kondisi Luhut, tapi sampai sekarang dia nggak bisa aktif lagi karena konon pecah pembuluh darah ya di otak, dan itu sangat severe, sangat luar biasa ya, nggak bisa sembarangan tuh treatmentnya. Kalaupun sehat kembali, belum tentu seperti semula. Makanya ad interimnya Erick Thohir gitu ya. Rocky bilang 2/3 kekuatan kabinet lumpuh. Ini kabinet, dalam konteks kabinet. Menurut Pak Gatot, kan harusnya Pak Jokowi tidak sekuat sebelumnya itu, atau melemah. Saya tidak sependapat dengan. Oke, coba silakan kalau tidak sependapat. Saya pernah di dalam. Oke. Jadi justru menurut saya kasihan dengan Pak Luhut. Orang akhirnya berasumsi seperti itu kan. Iya. Yang Mandalika sebenarnya aman kan. Iya. Kayak itu dia. Jadi artinya peran Pak Luhut pun bisa digantikan. Tanpa Pak Luhut pun tetap jalan kok, karena trik-trik itu dipegang sendiri kok sebenarnya. Oke. Jadi selama ini nggak benar dong orang mengatakan kalau Pak Jokowi itu boneka. Dia monster yang sesungguhnya. Dalam tanda kutip ya. Ya bonekanya tidak mungkin bonekanya Luhut. I see. Yaudah, kalau gitu saya kalau cuma ownernya itu Pak Luhut terlalu kecil ya. Oke, itu kita bahasa simbolnya luar biasa. Oke, Pak Gatot. Oke. Ada lagi? Ada lagi nih. Silakan. Orang mengatakan sebenarnya gini. Kalau kita bergaul dengan tim Amin ya, dia selalu mengatakan mereka yakin kok menang, dan mereka buktikan ketika membuat acara yang tanpa mobilisasi, tanpa bayar ya, tapi mereka bisa menghadirkan massa yang begitu luar biasa di Makassar, di Sidoarjo, kemarin di KPU, bahkan ini mohon maaf tuh Ganjar Mahfud aja numpang tuh, ya kan? Nah, dan itu adalah massa organik yang genuine dari bawah. Kita lihat tuh partisipasi itu kayak Jokowi 2014. Tapi orang mengatakan ini kan kecurangan, ini akan menentukan segalanya. Termasuk Pak Gatot bilang nanti ujungnya di MK nanti kan, gitu. Ada dua hal komentar Pak Gatot soal begini, dan kemudian bagaimana
menentukan agar pemilu ini berjalan secara baik, ya, sukses, ya, tidak ada kecurangan, termasuk bagaimana menjamin netralitas TNI, Polri dan BIN, karena 3 institusi itulah yang disebut dalam perkara Pilpres yang lalu di Mahkamah Konstitusi. Silakan Pak Gatot. Iya baik. Jadi ini yang menjadi berat, menjadi berat karena melihat dari moralitas, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, dengan memutuskan kemarin ini kan dari berbagai aspek sudah bahkan 2 hakim mengatakan kan, ya, kemudian yang saya katakan tadi bahwa mengapa Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, mengapa Ketua Mahkamah Konstitusi sampai menyampaikan seperti itu? Ya. Masih ada satu lagi kan gitu, Ya. yaitu ambang batas maksimum untuk 70 tahun. Ya. Kenapa harus menyampaikan seperti itu? Dia Mahkamah Konstitusi loh. Ya. Apakah itu bukan diartikan sebagai ancaman kepada Pak Prabowo? Kalau kamu nggak gandeng ponakan saya, bisa jadi, alhamdulillah sekarang sudah diketok kan gitu kan? Iya, sudah diketok. Nah, itu. Jadi peran Mahkamah Konstitusi itu harus diselesaikan sebelum berlanjut. Ya. Entah dibubarkan, entah hakim yang mengundurkan diri atau apa. Oke. Karena kalau itu masih ada, Mereka tidak mungkin menjadi pengadil yang adil, ya. nah sekarang Ya. keputusannya bersikap final, alasan hukum kan banyak aja alasan hukum. Yang seperti ini jelas kelihatan kan. Frasa dari 40 tahun ditambah pengalaman. Apa sih Ketua Mahkamah Konstitusi kan Menko Polhukam hanya mengatakan iya atau tidak saja kan. Nggak bisa menambah kan gitu. Dan itu sudah mengatakan legislatifnya adalah DPR. Tapi dia rubah semau maunya kan. Padahal di ujung nanti apakah nggak dibuat seperti itu? Ya kan. Mau kelompoknya Pak Prabowo sama Gibran kalah, protes ke Mahkamah Konstitusi bisa dimenangkan. Ya. Ini menurut analisa saya, bukan nuduh ya, menurut analisa saya ini. Ya. Dengan pengalaman yang tadi ini kan gitu. Nah, itu. Yang kedua harus masing-masing tim bergabung untuk ada tim pengawas. Oke. Tim pengawas yang delegalisir untuk bisa memotret hasil di papan maupun di lembar C-nya itu. Iya. Dan itu dikirimkan. Formulir C. Formulir C-nya itu dikirimkan. Formulir C1. Ya. Kalau perlu gabungan membuat semacam website. Website. Jadi ada petugas ini dilaporkan ke server, nanti diprogram sehingga ketika Bung Raffi berasal dari mana Bung? Sumatera Selatan. Palembang. Saya ketik Sumatera Selatan. Saya ketik lagi Palembang. Ya. Ketik lagi 3 Ilir. 3 Hilir. Ketik lagi Lorong Bugis. Lorong Bugis. Ketik lagi Ya. Nomor 49. RT berapa ya? RT 6 kalau nggak salah. TPS ya dong? Hah? TPS berapa? Oh, kalau saya TPS-nya kan TPS ini, Pak. Lu kan di sananya nanti kira-kira. Iya, TPS 26 TPS 26. Begitu jam 10 siang, cuma gambarnya fotonya saja orang kumpulkan itu. Tapi begitu sudah jam penutupan, sudah ada angka itu gitu. Nah kemudian dicek kelurahan siapa yang menang sudah ada. Dicek ke kecamatan sudah ada, kabupaten sudah ada, provinsi sudah ada, dan pusat sudah ada. Dan itu siapapun bisa buka website itu. Kalau tidak, Raffi, saya bikin rekornya banyak-banyak kan. Rekornya banyak-banyak. Saya atur, ujung-ujungnya beda-beda tipis saja. Sudah ketok selesai. Anies jadi presiden. Anies presiden. 2024 Anies presiden. Anies jadi presiden.
pemain